Hai. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas 3 SD Negeri 2 Karanganyar. Bagaimana kabar anak-anak? Baik-baik saja ya. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajarannya seperti yang ada pada layar kaca kalian masing-masing. Sudah dibaca ya? Nah, anak-anak, langsung saja mari kita belajar. Anak-anak, coba buka buku tema 1 kalian, halaman 136. Kita akan bersama-sama belajar mengenai pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk diantaranya adalah demam berdarah, Zika, chikungunya, dan malaria. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Untuk mengetahui perkembangan penyakit demam berdarah dan upaya pencegahannya, mari kita simak video animasi berikut ini. Suatu pagi, di sebuah taman, seorang anak bernama Bagus sedang asyik bersantai. Bagus pun duduk di bangku taman sambil menikmati sebotol air mineral. Bagus tidak tahu dengan membuang botol yang masih berisi air dengan sembarangan akan memicu terjadinya penyakit, yaitu penyakit demam berdarah dengue atau disingkat DBD. Penyakit demam berdarah dapat disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri-ciri seperti badannya kecil, tidak membentuk sudut 90 derajat, berwarna hitam putih, dan suka hidup di air yang bersih. Nyamuk Aedes aegypti betina bertelur pada air yang jernih dengan menghasilkan sejumlah 100 hingga 200 telur. Nyamuk Aedes aegypti memiliki metamorfosis lengkap, yaitu telur, larva atau jentik, pupa, sampai nyamuk dewasa. Telur akan menetas menjadi jentik-jentik dengan mengambil masa 1-2 hari. Lalu, dari jentik-jentik ke tahap pupa bisa mengambil masa 5-7 hari. Dan di tahap kepompong hanya akan mengambil masa 2 hari untuk menjadi nyamuk dewasa. Virus demam berdarah dengue yang terdapat pada nyamuk Aedes aegypti melekat pada kelenjar air liurnya. Ketika nyamuk sampai menggigit manusia, maka virus dengue akan masuk ke dalam tubuh. Virus dan sel manusia akan bersaing untuk mendapatkan protein. Persaingan akan tergantung pada antibodi. Jika antibodi pada tubuh manusia melemah, maka gejala dari virus dengue akan bermacam-macam, seperti demam tinggi dengan suhu tubuh berkisar 38 derajat Celcius. Pendarahan spontan yang memiliki ciri-ciri berupa bintik merah yang timbul pada kulit. Juga akan disertai dengan muntah darah. Bahkan hal yang paling buruk pun bisa terjadi, dapat mengakibatkan kematian bagi si penderita. Agar tidak terjadi hal yang demikian,
kita dapat mengantisipasinya dengan berbagai tindakan seperti melakukan fogging pada daerah area rumah dan sekitar. Namun yang perlu diingat, melakukan fogging tidak merupakan solusi yang utama karena hanya akan membuat mati nyamuk dewasa. Untuk memberikan hasil yang lebih maksimal, dapat melalui cara 3M+, yaitu pertama, menguras bak mandi dan tempat penampungan air secara teratur. Kedua, menutup tempat penampungan air sehingga nyamuk tidak masuk untuk bertelur. Ketiga, mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Lalu, yang menjadi plusnya adalah memberikan bubuk abate pada bak mandi dengan takaran 1 sendok makan untuk 100 liter air. Dan juga dapat menanam atau memelihara tanaman lavender pada area rumah. Tindakan terakhir dan paling sederhana untuk tetap diingat adalah membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan menjadi bersih dan kita pun terhindar dari bahaya penyakit demam berdarah. Seperti yang ada pada video animasi tadi, salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembangbiakan nyamuk merupakan contoh upaya pencegahan yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah poster tentang penyakit demam berdarah. Kerjakan secara mandiri ya. Diskusikan bersama orang tua kalian informasi atau pesan yang akan kalian sampaikan melalui poster tersebut. Informasi yang disampaikan diantaranya 1. Gambar daur hidup nyamuk. 2. Jenis nyamuk dan bahayanya. 3. Cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk. Dan yang terakhir, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Nah, anak-anak, silahkan kalian gambar poster kalian pada kertas gambar. Jadi nanti kalian bisa menyobek 1 lembar buku gambar kalian ya, untuk kalian gunakan membuat poster. Kalian bisa mencontoh poster yang ada pada tayangan berikut ini. Kalian bisa mencari dari sumber lainnya, seperti internet, majalah, koran, maupun poster-poster yang lain. Setelah selesai membuat poster, silahkan kalian foto poster tersebut, dan besok ketika Pak Guru kunjungan, poster tersebut akan Pak Guru ambil ya, untuk kita pajang di kelas. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Sekarang, cobalah berlatih menyampaikan pesan. Buka buku tema 1 kalian, halaman 139. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal-hal berikut ini. Tulis di buku tulis ya. Jika sudah, silahkan kalian buka buku tema 1 kalian, halaman 140. Ayo berlatih. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit?
banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian 130 dikali 3 dengan cara bersusun berikut ini. Kita tulis sejajar ya. Kita kalikan dimulai dari satuannya. 0 dikali 3 hasilnya 0. Berikutnya puluhannya kita kalikan. 3 kali 3 sama dengan 9. Terakhir ratusannya yang kita kalikan dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi hasil perkalian dari 130 dikali 3 adalah 390. Nah, berikutnya coba kalian selesaikan soal-soal perkalian yang ada di halaman 141. Tulis di buku tulis ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Jadi, hari ini kita sudah belajar 1. Menuliskan pokok informasi yang disajikan dalam sebuah poster tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. 2. Memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. 3. Menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1. Anak-anak, tibalah kita pada penghujung pembelajaran kali ini. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin belajar, dan selamat pagi. Sampai jumpa. Dadah.